Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil, kami mendapat sebuah tugas, yaitu membuat proyek untuk mengimplementasikan alat yang terdiri dari 2 sensor dan juga 2 aktuator. Dalam proyek ini, kami membentuk sebuah kelompok yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya Elmi Hidayana, NRP 09 20040058 dari kelas Teknik Otomasi 1B, dan teman saya Melisa Duanggraini, NRP 0920040053 dari kelas Teknik Otomasi 1B. Baik, langsung saja menuju ke konsep proyek Arduino sederhana yang kami buat. Nah, di sini kami mengambil judul yaitu Home Fire Alarm System berbasis sensor api dan sensor gas MQ2 dengan tema proyek yaitu pendeteksi kebakaran. Kenapa kami mengambil tema pendeteksi kebakaran? Karena bisa dilihat saat ini di Indonesia sangat marak sekali kebakaran, dan hal itu dapat menimbulkan dampak negatif berupa korban jiwa maupun korban material. Nah, untuk mengurangi hal itu, maka dirancang suatu sistem yang memanfaatkan sensor api dan juga sensor gas MQ2 yang terintegrasi secara otomatis. Nah, di sini nantinya sensor api dan sensor gas ini akan mendeteksi tanda-tanda kebakaran dan mengeluarkan output berupa alarm dan juga semprotan air untuk memadamkan api. Menuju ke diagram box input dan juga output. Di sini sensor gas MQ2 dan juga sensor api berperan sebagai input yang nantinya akan diproses di Arduino dengan inputan daya dan dikeluarkan lagi berupa outputan LED dan juga motor servo. Di sini LED berperan sebagai buzzer untuk membunyikan alarm. Awalnya kami menggunakan buzzer dan ternyata terjadi kesalahan dan buzzernya rusak dan akhirnya diganti dengan aktuator berupa LED. Dan juga motor servo ini yang digunakan sebagai water pump untuk menyemprotkan air ketika ada indikasi kebakaran. Nantinya ini motor servo akan bergerak dan juga menyemprotkan air. Kemudian menuju ke flowchart system. Di sini dimulai dari proses awal, yaitu mulai selanjutnya flame detector dan juga sensor gas MQ2 melakukan pengumpulan data tanda-tanda kebakaran. Jadi data-data tanda-tanda kebakaran ini dikumpulkan lalu diinput dan juga diproses di sini. Inputannya akan diproses. Lalu apakah flame detector mendeteksi api? Jika flame detector mendeteksi api, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menggerakkan motor servo sebagai water pump untuk menyemprotkan air. Jika flame detector ini tidak mendeteksi api, maka akan kembali ke proses awal, yaitu melakukan pengumpulan data. Sama seperti flame detector, sensor MQ2 ini, apakah sensor MQ2 mendeteksi adanya asap? Nah, jika sensor MQ2 ini mendeteksi adanya asap, maka ia akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu menghidupkan LED sebagai tanda alarm. Nanti alarm ini akan berbunyi. Tetapi jika sensor gas MQ2 ini tidak mendeteksi adanya asap, maka akan kembali ke proses awal, yaitu melakukan pengumpulan data. Nah, selanjutnya proses selesai. Nah, di sini sensor apa yang kami gunakan? Kami menggunakan sensor gas MQ2 dan juga sensor api atau flame sensor. Di sini sudah ada gambar dari masing-masing sensor. Nah, sensor gas MQ2 ini apa? Sensor gas MQ2 ini merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi beberapa jenis gas yang mudah terbakar seperti butana, metana, LPG, hidrogen, ataupun gas karbon lainnya. Nah, pada sistem kami, sensor gas ini mampu mendeteksi adanya asap tanda-tanda kebakaran. Yang kedua ada sensor api. Sensor api merupakan suatu sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya nyala api atau panas api. Nah, pada sensor ini, pada sistem kami, sensor api ini akan mendeteksi adanya api tanda-tanda kebakaran. Setelah itu menuju ke aktuator yang digunakan. Aktuator yang kami gunakan berupa LED atau light emitting diode. LED ini berfungsi untuk menyalakan cahaya.
Nah, di sistem kami LED ini digunakan sebagai alarm atau sebagai buzzer, yang awalnya buzzer dan diganti LED. Selanjutnya ada motor servo. Motor servo merupakan suatu komponen elektronika yang digunakan untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang presisi dan juga kecepatan tinggi. Motor servo ini digunakan untuk menggerakkan pompa air yang nantinya akan disemprotkan ke api sebagai indikasi kebakaran. Nah, komponen lain yang digunakan yaitu berupa Arduino Uno, kabel jumper. Kabel jumper ini terdiri dari 3 jenis, ada kabel jumper male to female, dan female. Lalu kami juga menggunakan resistor dengan yang besarnya 0,5 watt atau 220 ohm dan juga breadboard. Setelah itu software yang kami gunakan berupa Arduino Uno, Proteus, dan juga FreeSync. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang saya gunakan untuk membuat proyek ini. Yang pertama ada sensor gas. Sensor gas ini digunakan untuk mendeteksi adanya gas. Lalu ada sensor api atau flame sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya api. Lalu untuk aktuatornya ada motor servo. Nah, motor servo ini digunakan sebagai output dari sensor api. Lalu ada LED. LED ini digunakan sebagai output dari sensor gas. Lalu resistor ini digunakan sebagai penghambat dari LED. Saya menggunakan kabel jumper yaitu male to female dan male to male. Selanjutnya ada Arduino Uno, berfungsi sebagai pemroses dan berperan sebagai microcontroller. Kabel USB yang digunakan untuk menghubungkan Arduino Uno dengan laptop. Korek api yang digunakan sebagai sumber gas. Lilin yang digunakan sebagai sumber api. Lalu yang terakhir board. Board ini digunakan sebagai tempat untuk merangkai komponen. Setelah kami melakukan simulasi di Super Proteus menggunakan program yang kami buat dan berjalan programnya, lalu kita membuat wiring dengan software FreeSync. Seperti ini bisa dilihat wiring yang kami buat, dan kami akan mendemokan bagaimana cara merangkai di breadboard asli. Selanjutnya adalah tahapan perakitan. Yang pertama kita hubungkan kabel female dengan NKI2, lalu yang VCC yang coklat kita hubungkan ke board yang positif. Selanjutnya adalah tahapan perakitan. Di sini sudah dihubungkan kabel female ke sensor NKI2-nya. Lalu ini yang coklat adalah VCC, kita hubungkan ke board yang positif. Lalu yang merah ini adalah ground, kita hubungkan ke yang negatif. Lalu yang oranye ini kita hubungkan ke pin dari Arduino yang ke-8. Selanjutnya adalah kita hubungkan Arduino-nya dengan board. Ini ground dan 5V. Yang ground kita sambungkan ke board yang negatif.
Dan yang 5V kita sambungkan ke board yang positif. Selanjutnya adalah sensor apinya. Sama seperti sensor gas, VCC kita hubungkan ke board yang positif, dan yang ground negatif. Ini saya hubungkan ke pin nomor 7, pin Arduino nomor 7. Lalu selanjutnya adalah pemasangan motor servo. Yang coklat ini adalah sebagai ground. Kita hubungkan ke yang negatif. Yang merah tengah ini adalah VCC, jadi kita hubungkan ke yang positif. Lalu yang putih kita hubungkan pada Arduino Uno pin ke yang putih ini kita hubungkan ke pin 10. Lalu kita hubungkan LED ini ke board. Yang panjang ada yang positif. Kita hubungkan seperti ini. Sebelum positif ini ada resistornya. Yang resistor di sini kita hubungkan ke Arduino Uno pin 9. Yang resistor ke 9. Lalu setelah LED sini kita hubungkan ke ground, yaitu negatif. Nah, setelah itu kita hubungkan Arduino nya dengan USB dan laptop. Bisa dilihat ya. Ini tadi adalah tahap dari perakitan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai program yang kami buat. Di sini saya sudah menuliskan include servo dan juga integer dari post flame, smoke, LED, nilai flame dan juga nilai S. Nah, di sini include servo ini berfungsi untuk menyertakan library dari servo, nantinya akan disertakan pada program Arduino ini. Untuk main servo ini digunakan untuk membuat variabel servo. Nah, integer di sini sebagai deklarasi variabelnya. Ini sudah tertulis integernya, lalu juga tertulis nilai F. Lanjut ke program selanjutnya, void setup. Void setup di sini saya akan isi dengan pin mode atau konfigurasi pin. Saya akan menuliskan terlebih dahulu flame
Nah, di sini sudah tertulis deklarasi dari input dan juga output. Ini MyServo ini digunakan untuk mengatur pin digital 10 sebagai pin yang digunakan untuk servo yang kita gunakan sebagai variabel tadi. Selanjutnya menuju ke void loop. Nilai F digunakan untuk flame, nilai F digunakan untuk Nah, di sini juga sudah tertulis dari digital, oh maaf ada kesalahan. Digital write. Jadi digital write ini merupakan suatu perintah untuk membaca nilai dari suatu inputan. Nah, di sini tadi kan flame dan juga smoke sebagai inputan. Jadi nanti nilai F ini membaca nilai dari inputan flame dan juga nilai S ini membaca inputan dari smoke atau asap. Selanjutnya menuju ke variabel perbandingan. If jika nilai F 1 yaitu for plus 180 pas sama dengan 1 dot write post if post sama dengan 1 dengan delay 4 detik. Nah, di sini sudah ada nilai variabel perbandingan. Nah, di sini saya akan jelaskan if nilai F91 ini itu jadi saat sensor api mendeteksi adanya api, program akan berjalan. Nah, setelah itu for post 0, 180, post sama dengan 1, ini tuh nanti akan terjadi looping dari angka 1 sampai angka 180. Nah, ini nanti akan mengeksekusi program yang dinyalakan secara berulang-ulang. Sedangkan MyServo.WritePost ini digunakan untuk mengatur posisi servo pada posisi 0 derajat, dan jika if post sama dengan 1 ini digunakan jika posisi servo 1 derajat, maka program akan berjalan dengan jeda waktu sebanyak 4 detik. Nah, selanjutnya menuju program selanjutnya ke variabel perbandingan 2. If nilai S sama dengan 0, salah ketik.
digital right, left, right, aus, right, low, nah jadi di sini sudah tertulis variabel pembanding. Digital white ini berfungsi untuk memberikan nilai ke salah satu pin, dan di sini ada pin LED. Ini nanti nilainya akan high atau menyala, dan di sini ada LED dan nilainya nanti akan mati. Selanjutnya kita akan simpan ke folder, namanya saja home fire alarm. Nah, setelah itu kita verify. Kita akan coba memverify. Nah, setelah itu kita akan coba di software Proteus apakah berjalan programnya. Seperti itu. Jadi jika tidak ada kesalahan di sini, maka insya Allah program ini benar. Setelah tahapan pemrograman, saya akan melakukan pengujian pada alat ini. Yang pertama, kita hubungkan Arduino-nya dengan nah, lalu kita unggah setelah itu yang pertama kita akan menguji sensor gas MQ2 nya menggunakan korek api. Nah, bisa dilihat LED-nya akan menyala. Setelah itu kita akan menguji flame sensornya menggunakan api. Bisa dilihat servonya juga akan bergerak. Tadi adalah pengujian dari alat kami, dan sekian video dari kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah elektronika ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.